Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Arif Setiawan, dalam pembelajaran IPA kelas 8 semester 1, materi Sistem Pencernaan pada Manusia, dengan submateri fungsi dan struktur organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, ayo jaga daya tahan tubuh dengan tingkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, patuhi protokol kesehatan cegah COVID-19 dengan cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun, kemudian mengenakan masker saat keluar rumah, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi organ dan kelenjar yang berperan dalam sistem pencernaan manusia, dan yang kedua, memahami mekanisme proses pencernaan makanan oleh organ-organ pencernaan manusia. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang makanan atau nutrisi. Masih ingatkah kalian makanan yang mengandung apa saja yang sehat bagi tubuh kita? Betul, makanan sehat bagi tubuh kita itu yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari dalam darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan tidak bisa dicerna atau tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi seperti keringat atau urin. Makanan yang tidak dicerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Pencernaan makanan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pencernaan mekanis. Terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. 2. Pencernaan kimiawi. Terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi yang lebih kecil dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Berikut organ pencernaan utama pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Di dalam mulut juga terdapat air liur yang mengandung mucosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim petialin. Enzim inilah yang akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Yang selanjutnya adalah gigi. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sehingga makanan menjadi lebih halus dan mudah untuk ditelan. Lidah berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut.
membantu menelan makanan, dan mengecap makanan, yaitu rasa asin, manis, dan asam. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring merupakan saluran yang memanjang di belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk dalam saluran pernapasan. Setelah melalui faring, makanan menuju kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat otot yang berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung yang dikenal dengan istilah gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk makanan. Secara kimiawi, makanan bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Selanjutnya, di usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ilium. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Getah empedu yang dihasilkan dalam hati akan mengemulsikan lemak sehingga lemak akan pecah menjadi lebih kecil yang mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Berikut adalah alur yang terjadi pada usus halus. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Di dalam ilium terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan. Pada permukaan dinding ilium dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut dengan jonjok usus atau villi, sehingga permukaan usus menjadi semakin luas, sehingga proses penyerapan makanan akan menjadi lebih sempurna. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai zat sisa. Zat-zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna seperti selulosa. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirim ke sisa makanan. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot tak sadar dan otot sadar. Kedua otot ini bekerja sama mengeluarkan feses pada proses defekasi. Selanjutnya, organ pencernaan tambahan. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan pada proses detoksifikasi. Ketika dalam kadar darah terkandung zat beracun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga menjadi tidak lagi berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar gula darah. Selanjutnya, kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bagian bawah hati. Kantong ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pecahan hemoglobin.
Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus yang berperan dalam mengemulsikan lemak. Pankreas. Pankreas merupakan organ di balik perut di belakang lambung. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Demikian pembelajaran tentang struktur dan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Dan kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Berikut adalah penugasan yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, tulis pendapat dan saran tentang video pembelajaran kali ini. Yang kedua, kerjakan LKPD materi sistem pencernaan pada manusia. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.